berdamai dulu. Jumpai dulu Allahmu secara pribadi ya. Jumpai dulu Tuhan. Jumpai. Ya. Tuhan Yesus yang baik, anak-anakmu sudah memberikan pujian kepadamu. Mari indahkanlah Tuhan apa yang menjadi kehidupan dan keinginan mereka, supaya mereka merasakan lawatan Tuhan dan berkat Tuhan dalam hidup mereka. Mari Tuhan, terimalah pujian kami sembah kami, karena kami tidak dapat membalaskan semua kebaikan-Mu. Kami hanya dapat bersyukur dan berterima kasih. Tuhan, marilah masuklah dalam hati kami, sentuh kami, jumpai kami, supaya kami dibarui oleh Tuhan melalui Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sebentar akan mendengarkan pesan Tuhan-Mu. Mari cakapkan hamba-Mu, berikan hikmat-Mu supaya apa yang disampaikan pada pagi hari ini kami sama-sama diberkati, karena firman-Mu pedang bermata dua kepada hamba-Mu dan kepada peserta. Terima kasih. Waktu dan tempat ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Roh Kudus-Mu yang berhikmat dan benar. Kami sambut firman hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Boleh duduk? Baik, kita gak lama karena nanti ada stimulasi ya. Pertama sekali Ibu ucapkan terima kasih kerjasamanya, kalau bisa ngomong dia dengar ya, dan juga kepada panitia yang sudah melengkapi. Tolong jangan ada yang apa itu, tolong panitia. Ketiga ayat 23 di sini dikatakan sangat simpel ya, bahasa yang sangat sederhana, tapi mari kita memahami supaya kita punya paradigma yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Demikian firman-Nya, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Perbuatan kita, baik pujian, hartamu, perbuatanmu itu kalau memang kau lakukan itu untuk Tuhan, saya percaya berkatmu melimpah. Tapi kalau Anda melakukan perbuatan persembahan tadi dengan sungguh-sungguh, terpaksa, bahkan kau bernyanyi, asal bernyanyi, kau sendiri tahu apa upahmu. Maka ketika kita ingin memberi yang terbaik, ingin memberi kepada Tuhan, beri yang terbaik kepada Tuhan loh, kepada Tuhan, yaitu Tuhan itu kan penguasa langit dan bumi. Maka beri yang terbaik, baik sikapmu, pujianmu, hartamu. Ini enggak ada yang lewat. Perbuatan apa itu? Persembahanmu lewat, itu juga perbuatan. Itu persembahanmu itu, perbuatan itu bukan untuk kami, tapi melalui perbuatanmu, persembahan atau hartamu yang kau berikan tadi, itu akan dipakai, dikelola oleh panitia untuk kegiatan-kegiatan yang ada seputar PAK di sini. Sekecil apapun perbuatanmu, perbuat itu untuk Tuhan. Contoh ini kasih siapa kasih ini. Kalau kau sungguh-sungguh belajar, pasti paham apa yang dipelajari, karena Anda sedang berbuat apa? Berbuat di dalam kondisi belajar, supaya apa? Apa yang Anda pelajari, supaya tanggal 4 nanti semua baik-baik saja, semua lancar saja, karena Anda sudah mempersiapkan, Anda sudah ada action, Anda sudah ada respon untuk kesiapan Anda di tanggal 4 sampai tanggal 7. Itu juga pelayanan, itu juga perbuatan untuk kamu, untuk keluargamu, dan untuk masa depanmu. Jadi mari, jangan kamu itu nggak punya pemahaman yang benar. Ya, berbuatlah. Ya, Tuhan tidak hanya menuntut kita. Tuhan tidak hanya menuntut kita sebagai hanya identitas Kristen, tetapi esensinya, notabene kita ini anak Tuhan plus belah firman-Nya, bukan sekedar identitas. Tuhan tidak bertanya nanti kau dari gereja mana. Tuhan tidak bertanya kau dari gereja mana, asal mana, enggak. Tapi apakah perbuatanmu, sejauh mana perbuatanmu selama kamu hidup dalam dunia ini. Maka bereskanlah hatimu, bereskan dulu hatimu supaya Anda bisa berbuat ya, yang baik, yang notabene memuliakan Bapa di surga. Karena banyak di sini yang tidak sadar atas perbuatannya, tidak sadar atas apapun yang dibuatnya, asal hidup saja. Terusnya kelas 9. Semalam saya diawali dari sekarang.
pas jam belajar apa dapatnya? Yang ada semua yang kau bahas, mulai dari mancanegara sampai ke Borobudur. Karena itu menentukan masa depanmu. Jangan mimpi kau jadi orang hebat kalau udah dimulai dari sekarang. This time for you. Move on, bukan on. Itu si Yusuf sama si Tori nyanyi. Jangan mimpi kau nanti tanggal 4 dan tanggal 15 kuliah namamu 95. Karena tugas-tugas nggak sampai, kau belajar tidak jelas. Kalau ada tugas asal ada itu nyontek, halal juga nyontek. Jangan pernah mimpi. Maka selalu saya ingatkan, perbuatan Anda menentukan langkahmu ke depan. Jadi payahmu sekarang, kegigihan kamu belajar sekarang, itu tidak pernah sia-sia. Itu Anda sedang sadar mempersiapkan masa depanmu karena Anda ingin mengangkat derajat orang tuamu. Tapi maaf ya, sangat sayangkan kelas ini hampir ini khususnya kelas 8 ini no together. Diingatkan, dinasihati, diarahkan sama saja. Karena kamu itu berbau dengan kelasmu sama, nggak ada sikap. Tidak ada menentukan sikap, walaupun nggak ada guru. Justru tidak ada guru itu tunjukkan perbuatanmu Anda sebagai anak Tuhan yang memang bertanggung jawab untuk masa depanmu. Ini asik aja anak duduk di meja, kursinya kemana-mana sampai di mana-mana, terus main kartu, main apa? Saya nggak tahu itu posisi belajar loh. Oh. Siapapun Anda tanya orang yang sukses, tidak ada seperti ini. Saya langsung sih berani jadi orang hebat. No, semua proses. Tidak hanya itulah membuat dia bisa sukses. Nah, tidak kan nongkrong, ribut, kotor. Aduh, udahlah. Jadi apa negara ini kalau seperti ini? Ini mari, tindakanmu, perbuatanmu, perbuatlah itu. Dan Anda sedang mempersiapkan masa depan. Maka sedang dikatakan buka paradigmamu, jangan keraskan hatimu. Minta pertolongan Tuhan mencakapkan Anda untuk memahami apa yang disampaikan atau apa yang Anda dengar ayat kita, supaya kamu berubah oleh pembaharuan budimu dan Anda menjadi generasi Yeremia yang cinta mati-matian kepada Tuhan, tidak kompromi dengan dosa walaupun kita. Bukan metal itu definisinya begini, presensional ini saya metal itu berantem berbeda dia dengan orang lain walaupun beda tahunnya. Nah ini sama-sama punya ide, mana bisnis gua ya yang mau bisa dipakai, mana ada bisa dan kau bangga bisa lolos tidak kedapatan, oh udahlah, tunggu tanggal mereka kau akan dapat dan kau akan menerima ganjaran perbuatanmu. Siapapun orangnya cabut itu, ingat cepat atau lambat ganjarannya, hukumannya akan Anda terima sendiri. Menurut lain, Anda sendirinya pelaku, Anda sendiri juga yang merasakan dan menikmati perbuatanmu. Jadi mari, ibadah di sini kau berbuat dengan baik, kau serius, ingat imanmu makin dalam. Tapi kalau hanya datang ke sini perbuatan hanya duduk, hanya sebagai seremonial saja, duduk saja, daripada kau dimarahin atau nilai, itu juga kau sendiri menerima nanti imanmu seperti apa. Maka jangan pernah bermain-main dalam konsep beribadah. Karena apa? Ibadah itu mutlak untuk Tuhan. Maka permuliakan Tuhan dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu serta dengan kekuatanmu. Maka saya percaya orang seperti inilah yang dibela Tuhan. Orang seperti inilah yang dibela Tuhan. Ketika kamu di dalam kesesatan, berdoa, Tuhan, tolong aku, bantu aku, ingatkan aku apa yang saya pelajari. Pemuda dan gereja, mantap, keren ini. Bab 2, gerejaku, oh mengenal gerejaku, mantap ini. Karena apa? Disitulah Tuhan berperkara ketika ada serius, perbuatan serius dalam belajar, maka saya percaya. Disitulah Allah berperang. Tetapi ketika Anda mau berdoa begini, Tuhan tolong, ini saya susah menjawabnya. Kata Roh Kudus, emang kau belajar? Emang kau tidak baca? Ada kau belajar? Bagaimana saya menolong? Roh Kudus akan menolong kita serta berkat ketika kita belajar dan kita minta Tuhan untuk mengingatkan kita. Pasti dia akan tolong. Berbuatlah untuk Tuhan dengan serius, maka saya percaya kita akan mendapatkan kehidupan. Kita berdoa.
Bapa dalam surga, terima kasih buat penyertamu, bahkan firman yang disampaikan. Walaupun tidak sempurna, tapi Tuhan ada bagian yang mereka bisa dengarkan. Dan biarlah terus menerus Roh Kudus-Mu yang memberikan pengertian lebih lagi supaya mereka pulang dari sini membawa berkas-berkas-Mu. Mereka dilimpahi oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah firman yang boleh sampaikan di pagi hari ini. Berkatilah barang siapa yang sungguh-sungguh mendengarkan, biarlah Engkau limpahi. Terima kasih. Saatnya kita akan berdoa syafaat. Sama-sama kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Shalom Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Diberkatilah Tuhan pemerintahannya, diberkatilah tanah airnya, diberkati penduduknya. Tuhan lawatlah Indonesia, berkati Indonesia, berkati Indonesia, berkati Indonesia, damaikan Indonesia. Mulai dari pemerintah, presiden, bahkan jajaran, kami serahkan Indonesia dalam tangan pengasihan. Tuhan, demikian juga di tahun 2024 ada pesta demokrasi, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Mari berkati, jauhkan kami daripada keonaran dan kejahatan. Biarlah kondusif nanti itu berjalan pemilihan kami. Terima kasih. Bahkan Batam ini, Pulau Batam, kami serahkan dalam tangan pengasihan. Pemimpinnya yang ada, gubernur wali kota, berkati supaya kami bisa menikmati pembangunan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan Natal kami tanggal 8 bulan Desember 2023, berkatilah Tuhan, semuanya kami serahkan dalam pengasihan-Nya. Tuhan tidak ada, itu ada dalam kendali Tuhan, supaya kami sama-sama bersukacita dalam merayakan Natal Tuhan dari saat SMP dan Batam. Jika ada anak-anakmu yang belum menjalankan kontribusinya, mari gerakkan hatinya untuk memiliki kesadaran bahwa mereka adalah bagian keluarga SMP Negeri 10 Batam. Terima kasih Tuhan Yesus. SMP 10 memberkati pemimpin yang ada, kepala sekolah yang ada, bahkan penjaga sekolah, serta kami guru kita akan berangkat kasih walaupun kami dalam perbedaan dalam keberagaman, tetapi saya percaya ada satu misi mencerdaskan anak-anak ini yang Tuhan percaya di kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari arahkan hatimu. Terimalah berkat persekutuan penyari. Berkat yang melimpah turun atasmu. Diberkati ketika Anda keluar dan masuk kembali ke rumahmu. Dijauhkannya kita dari para bahaya. Disertai kita, diberikan kita perlindungan yang luar biasa. Sampai Maranatha, Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Bapa